Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dimana saja berada, berjumpa lagi dengan Sting Channel. Di kesempatan pagi hari ini saya kedapatan motor yaitu Beat F1 atau Beat Injek starter kasar ya. Jadi untuk permasalahannya seperti ini ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, ayo subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Oke? Oke ya teman-teman, kita lanjutkan. Jadi untuk permasalahan di motor ini, menurut saya ini sangat membingungkan ya. Ini sangat membingungkan buat kita ya, karena ini permasalahannya lain dari yang lain, seperti itu teman-teman. Jadi kasusnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya akan kontakin motornya teman-teman seperti ini ya. Di sini untuk lampu injek menyala. Berhubung ini untuk di akinya dia atau baterainya dia tekor, jadi untuk di lampu mil injeknya, maksudnya lampu milnya ya, dia berkedip redup karena memang untuk di bagian baterainya dia lemah ya. Padahal teman-teman perhatikan di sini, untuk baterai atau aki ya, dia sudah diganti belum lama ya teman-teman, diganti belum lama seperti itu. Tapi ini baterai ini sudah tekor lagi. Oke ya teman-teman, sekarang motornya saya akan hidupkan ya. Karena memang untuk starternya dia lemah, artinya untuk baterainya dia tekor, jadi terpaksa saya menggunakan selak kaki ya. Perhatikan. Jadi untuk lampu injeknya ya teman-teman tuh. Untuk lampu injeknya atau lampu milnya dia berkedip, bukan artinya bukan berkedip, dia menyala terus tapi redup ya, karena memang untuk akinya tekor di sini ya teman-teman. Perhatikan, jadi permasalahannya satu, lampu ini redup, lampu mil, tapi ini lampu mil menyala terus. Jadi permasalahannya kenapa lampu mil ini menyala terus ya, seperti itu. Dan untuk langsamnya dia tidak mau langsam ya. Saya hidupkan lagi. Nah teman-teman perhatikan, saya ulangi ya nih. Bila motor ini dihidupkan, untuk lampu milnya ya, lampu milnya dia menyala terang ya, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman perhatikan, untuk lampu milnya dia menyala terus, lampu milnya dia menyala terus. Jadi permasalahannya apa nih, saya akan cek dulu untuk di bagian pengisian ya teman-teman. Perhatikan, sini ini sebelah sana. Teman-teman lihat, saya akan ukur untuk di pengisiannya ya. Teman-teman perhatikan, kelihatan enggak ya? Pegang tengah, kelihatan enggak? Nih, saya gas ya teman-teman. Di sini untuk pengisiannya dia tidak stabil ya. Pengisiannya tidak stabil seperti ini ya, 1, berapa tadi ya teman-teman, seperti itu 1, pokoknya untuk pengisiannya dia tidak stabil ya teman-teman. Oke, saya matikan. Jadi untuk motor ini setelah diukur untuk pengisiannya ya, pengisiannya tidak stabil, tidak normal seperti itu. Nah di sini apa permasalahannya ya teman-teman, apakah ini dari kiprok ya, apakah ini dari kiprok? Menurut saya ini bukan dari kiprok ya teman-teman, karena untuk di kiprok ya, saya akan coba buka untuk di akinya ya teman-teman. Saya akan coba buka dulu untuk di bagian sini.
seperti ini ya. Nih, untuk terminal aki atau kabel aki saya lepas. Saya akan coba hidupkan. Bila mana ini motor tidak hidup ya, artinya untuk kiproknya bermasalah. Karena ini motor hidupnya dari spool kemudian lari ke kiprok ya. Lari ke kiprok teman-teman, lari ke sini ya. Kalau memang di sini kiproknya bagus, motor ini pasti hidup. Oke, sekarang saya akan hidupkan ya. Teman-teman perhatikan di sini. Untuk kabel aki saya lepas, yang min, yang plus ya. Oke, saya akan hidupkan. Ya, begini teman-teman perhatikan. Justru bila mana untuk kabel aki dilepas, untuk lampu milnya dia menyala lebih terang ya, menyala lebih terang seperti itu untuk kabel akinya dilepas. Tapi bila mana kabel akinya dipasang, untuk lampu milnya dia sedikit redup ya, seperti itu. Artinya untuk motor ini, untuk di bagian kiprok menurut saya tidak ada masalah, jadi karena kenapa tidak ada masalah, karena satu, untuk kabel aki sudah saya lepas, jadi motor ini hidupnya mengandalkan kiprok, berarti untuk kiproknya tidak ada masalah seperti itu. Nah, kemudian apa masalahnya untuk perkabelan seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat ya, untuk di diagram kabel ya seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini mundur. Nah, ini yang dilihat. Nah ya, ini aki ya teman-teman, ini baterai, ini ground masa, dan ini merah lari ke kiprok ya, atau regulator berwarna merah putih. Di sini untuk yang dari spool ya, spool warna putih itu lari ke kiprok, dan ini ada masa. Ini disebut sistem pengisian. Jadi ini untuk jalur pengisian ya teman-teman ya. Teman-teman boleh screenshot ya. Jadi untuk sistem pengisian di motor Beat F1 starter kasa ini seperti ini. Teman-teman silakan screenshot ya. Ini sistemnya seperti ini. Nah, untuk warna kabel putih ini ya, ini dari spool yang kabel satu ya, yang ini ya teman-teman. Ini sistem pengisian yang dari spool lari ke kiprok. Kalau yang ini kuning merah leres putih, kuning leres putih ini ya. Kalau ini dari pulser, ini menuju ECU ya teman-teman. Tapi kita fokus ke sistem pengisian. Ini yang kabel satu ya, dari spool ya, dari spool ya, dari sini ya. Ini lari ke kiprok, ya teman-teman. Lari ke sini teman-teman ya. Setelah saya cek untuk sistem pengisian ya, itu tidak ada masalah, Nah, permasalahan untuk lampu mil menyala seperti ini, apa masalah ya? Oke. Kenapa lampu mil ini bisa menyala ya? Padahal kalau kita perhatikan untuk jalurnya ya teman-teman ya, saya lihat dulu di sini. Untuk warna biru leres kuning, ini jalur dari ECU menuju lampu mil ya. Ini ya, anggap aja ini sinyal masa. Ini dari warna ini ya, biru leres kuning atau biru strip kuning, dia dari ECU. Dan ini ya merah leres hitam, merah strip hitam ya, ini jalur dari ya, sorry teman-teman, ini jalur dari sikring. Ini jalur dari sikring ya, yang satu ya teman-teman, sikring 10 ampere ya, di sini ya teman-teman. Ini ya, nih teman-teman bisa lihat
Bisa lihat? Kelihatan nggak? Biar jelas, biar fokus. Jangan terlalu gelap ini. Kesinian. Nah, HP-nya sini. Nah, teman-teman. Nih. Ini sikring dari sikring 10 ampere ya. Dari sikring 10 ampere nih. Ini larinya ke lampu mil. Nah, yang warna kuning, maksudnya merah leres kuning, ini jalurnya dari mana? Dari lirai kaki 4 ya. Sini teman-teman, nih dengan ada relay nih. Ini dari relay kaki 4 warnanya kuning, merah leres kuning ya, masuk ke sini ya teman-teman, ke sikring ya. Dari relay keluar yang warna ini ya, hitam beres merah yang menuju ke lampu mil. Yang ini ada arusnya ya teman-teman, jadi ada arusnya seperti itu. Nah, untuk permasalahannya, kenapa untuk lampu mil ini menyala ya teman-teman? Kalau kita perhatikan ya di sini untuk jalur kunci kontak ya, sini teman-teman perhatikan, untuk jalur kunci kontak di sini warna hitam putih. Ini warna hitam putih, warna merah strip hitam ya, warna merah strip hitam. Kalau ini ya beda ya, maksudnya sorry teman, kalau hitam leres merah kalau yang di sikring ya. Kalau ini beda, dia merah leres hitam, merahnya banyak ya. Kalau di ini kan hitamnya banyak tapi merahnya sedikit ya, ibaratnya merah leres hitam. Kalau ini maksudnya si hitam leres merah. Kalau ini yang di kunci kontak nih, ini merah leres hitam ya. Ini jalur dari, kalau ini jalur dari kiprok ya. Merah leres hitam ini yang menuju ke kunci kontak, keluaran dari kiprok, kemudian setelah dikontak on keluar hitam ya. Keluar hitam ini masuk ya, untuk menghidupkan semacam sen ya, lampu atau lampu stop seperti itu. Nah, untuk permasalahannya apa masalahnya ya? Ayo kita lihat ini ya teman-teman. Ini untuk lampu mil ya, saya pasang lagi teman-teman. Di sini untuk switch rem ya, switch rem. Untuk switch rem yang kanan dia tidak tersambung ya, memang switchnya putus. Sekarang ini untuk switch yang kiri ya teman-teman. Setelah saya buka untuk isolasinya, karena memang untuk switch ini sudah tidak berfungsi ya. Jadi tadi pas saya buka ini udah isolasi ya. Sekarang saya coba akan lepas ya, karena ini jalur yang dari kunci kontak ya, keluaran kunci kontaknya. Ini arus yang keluaran dari kunci kontak ya, dari kiprok ya menuju ke sini. Intinya jalur dari kiprok lah, karena dari kiprok menuju kunci kontak keluar warna hitam ya. Dan ini menuju switch rem belakang ya. Nah, saya akan coba lepas ya. Teman-teman lihat sini, perhatikan teman-teman, saya akan coba hidupkan ya teman-teman. Nah, jadi setelah saya lepas ya untuk kabel switch rem ini, ya, untuk lampu milnya dia tidak menyala seperti tadi ya. Ini keadaan akik dilepas ya. Oke, sekarang saya akan pasang untuk di bagian akiknya ya teman-teman. Saya akan pasang dulu.
baut aktifnya ya sudah dipasang. Nah sekarang saya akan tes untuk dalam maksudnya saya akan tes dalam keadaan baterai terpasang ya. Nih teman-teman lihat, di sini dengan lampu mil menyala kemudian mati lagi dengan maksudnya intinya kabel ini saya lepas ya. Untuk kabel switch rem saya lepas seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang saya akan hidupkan ya. Nah teman-teman, dalam keadaan motor hidup ya, untuk lampu milnya dia tidak menyala ya. Setelah saya lepas ya untuk kabel switch remnya ya. Ini jadi untuk motor ini setelah dilepas untuk kabel switch remnya dia tidak ada masalah ya. Artinya di bagian switch rem ini ada permasalahan ya, ya seperti itu. Nah bila kita jelaskan ya, perhatikan. Untuk yang warna hitam ini keluaran kunci kontak ya teman-teman, keluaran kunci kontak ya. Ini warna hitam. Ini yang warna merah putih dari kiprok ya. Dan ini untuk switch rem yang warna ini dia larinya ke lampu. Nah sekarang saya akan buka, saya akan coba buka untuk di bagian bohlam stopnya ya, di bagian switch remnya. Nah teman-teman akan coba buka untuk di bagian switch remnya, di bagian bohlamnya. Nah di sini saya pengen tahu, setelah saya buka untuk kabel switch remnya ternyata untuk motor ini normal. Saya akan lihat. Nah teman-teman lihat, terlihat jelas nggak? Di sini untuk bohlam stopnya ya, dia udah putus. Tapi di sini terlihat ya teman-teman, di sini terlihat dia meleleh ya. Menurut saya ini dari bohlam stopnya bermasalah. Oke, saya akan lepas untuk bohlam stopnya ya teman-teman. Saya akan lepas, kemudian saya akan sambung untuk di bagian switch remnya. Saya akan sambung untuk di bagian switch remnya. Apakah ini ada masalah ya teman-teman ya. Nah tidak ada masalah ya teman-teman. Saya akan hidupkan. Nah ya, saya sudah sambung untuk switch remnya, kabel switch remnya, tapi tidak ada masalah ya dengan bohlam stop dilepas. Saya matikan. Sekarang saya akan pasang untuk bohlam stop yang baru ya teman-teman. Saya akan pasang untuk bohlam stop yang baru. Nih teman-teman lihat. Yuk sekarang saya akan coba hidupkan. Nah normal ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, dia tidak ada masalah ya dengan switch rem dipasang ya. Switch rem dipasang, kemudian untuk bohlam stop ya teman-teman, ini ya saya matikan. Jadi untuk permasalahan motor ini, untuk bohlam stopnya dia bermasalah ya. Setelah saya ganti, ini permasalahannya ada di bohlam stop. Oke ya teman-teman, jadi untuk permasalahan di motor ini, jadi bohlamnya ya, jadi permasalahannya bohlamnya sering putus ya. Jadi ini diakibatkan dari kiprok ya, kiproknya bermasalah teman-teman. Dari kiproknya bermasalah karena untuk di sistem pengisiannya dia normal, tapi untuk di bagian yang jalur menuju lampu ya, untuk kanan lampu yang warna kabel kuning ya, dia di kiproknya bermasalah, jadi tidak bisa menahan arus ya.
dia melebihi dari 12 volt seperti itu. Tapi untuk pengisian di kiprok ini normal, nah, tapi untuk tahanan lampunya dia tidak normal, artinya bermasalah seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kiprok ini harus diganti ya teman-teman. Jadi di sistem lampunya bermasalah, tidak bisa menahan lampu. Buktinya tadi di sini saya tes untuk bolham ya, dia putus 2. Ini yang awalnya 1. Ini permasalahan yang short di sini ya teman-teman, yang lampu mil menyala terus itu diakibatkan dari bohlam stop yang konslet seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya permasalahannya motor ini ya, dari mil menyala terus, yaitu dari bohlam yang konslet ya, bohlam yang short seperti itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi bohlam ini konslet teman-teman. Apa permasalahan yang membuat bohlam konslet? Yaitu dari kiprok ya teman-teman. Jadi kiproknya harus diganti. Oke ya teman-teman, jadi untuk permasalahan di motor ini yang lampu milnya menyala, jadi ini permasalahannya ada di bohlam ya. Bohlamnya sering putus. Jadi untuk bohlamnya dia beradu ya di dalamnya. Jadi karena dia short ya, putus. Jadi dia konslet di dalam bohlamnya, sehingga yang membuat lampu mil menyala seperti itu. Dan ini saya coba ganti bohlamnya, kemudian saya akan coba tes ya untuk kiproknya. Ini yang kepunyaannya dan ini yang saya mau tes ya. Jadi yang membuat bohlam sering putus, nah ya, untuk di bagian lampu mil ya udah normal ya. Kemudian lihat teman-teman di sini untuk bohlamnya saya akan tes gas ya. Ya teman-teman, jadi untuk permasalahannya ya, jadi untuk kiprok juga ya, kiprok juga bermasalah ya. Jadi permasalahannya yang utama dari kiprok ya, seperti itu. Oke, jadi intinya kiprok ini harus diganti seperti itu. Oke ya teman-teman, itulah permasalahan yang ada di motor Beat F1 starter kasar ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman bila teman-teman punya permasalahan seperti ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe, like, share, tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.